Dan zat itu nanti akan dilihat di akhirat, bahwa zat Allah itu ada. Bahwa Allah tabaraka wa ta'ala memiliki perbuatan. Zat Allah memiliki sifat, punya wajah, punya tangan. Merupakan sebuah kesalahan di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang bab asma wa sifat. Zat Allah ada, kita meyakini zat Allah ada. Nah, dan ini kesalahan banyak orang sekarang. Harus dia tahu, kalau tidak dia tidak mengimani. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada muslim di permukaan bumi yang tidak mengakui muslim yang sahih, muslim yang ikhlas, muslim yang tulus di dalam keislamannya. Tak ada yang tidak mengakui keberadaan zat Allah. Bahwa Allah memiliki adanya zat. Dan zat itu nanti akan dilihat di akhirat. Begitu kata Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ijma' kaum muslimin bahwa zat Allah itu ada. Zat Allah itu ada. Kemudian ijma' kaum muslimin bahwa Allah tabaraka wa ta'ala memiliki perbuatan. Mencipta, mengasihi, mengetahui, menurunkan, mengutus, mewafatkan, menghidupkan, menumbuhkan, memperjalankan. Murka, cinta, sayang, benci, menyiapkan. Dan aneka ragam yang lainnya, berbicara, melihat, mendengar, memerintahkan, memutuskan perkara. Semua ini adalah perbuatan. Af'al. Sifat yang dimiliki oleh zat. Disebut dengan sifat-sifat fi'liyah. Dan zat itu tadi juga memiliki yang disebut, dikelompokkan para ulama dengan sifat-sifat dzatiyah. Zatnya memiliki sifat. Maksud zat memiliki sifat, kita bicara zat ada, zat Allah ada. Namun di antara bahasan zat adalah memiliki sifat dengan nas-nas Al-Quran dan Sunnah yang jelas. Bahwa zat Allah memiliki sifat, punya wajah, punya tangan, punya jari jemari yang ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah punya mata, zatnya, punya kaki yang ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sifat. Ini satu kelompok namanya sifat. Sifat fi'il, perbuatan, dan sifat zat. Dan ini dibahas dalam bab asma dan as-sifat. Jadi ini dia fokus pembicaraan kita. Keimanan kita kepada Allah di dalam bab asma dan as-sifat. Ketahuilah bahwa dua hal ini kaedahnya satu. Dua hal ini kaedahnya satu.
Apa yang dibicarakan dan kita yakini, yang kita imani tentang zat, harus seperti itu pula yang kita bicarakan, kita imani dalam sifat. Satu kaidah yang sama. Merupakan sebuah kesalahan di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang bab asma wa sifat. Apabila kita berikan hukum kepada zat, namun ketika bicara sifat, hukumnya berbeda, kaidahnya berbeda. Tak sama yang kita yakini dalam zat dengan apa yang kita yakini dalam sifat. Kita berikan keyakinan dalam zat, satu keyakinan, giliran pindah kepada sifat, keyakinannya beda lagi. Taib. Aqidah Ahlussunnah, seluruh yang kita yakini dalam zat, itu yang kita yakini dalam sifat. Kalau terjadi kesamaan, maka ini indikasi insya Allah kebenaran. Kalau terjadi perbedaan, ini indikasi ada yang salah dalam pemahaman. Ada yang keliru. Kenapa zat diberikan akidah yang berbeda dengan sifat? Baik, mari kita lihat dengan contoh-contoh. Zat Allah ada? Kita meyakini zat Allah ada? Ada atau tidak? Berarti sifat Allah ada. Zat Allah sama dengan zat makhluk? Tidak. Berarti sifat Allah tak sama dengan sifat makhluk. Kalau bicara sayang, tak seperti sayangnya makhluk. Sayang juga tapi tak sama dengan sayangnya makhluk. Kalau bicara benci, Allah sudah mengatakan Allah memiliki sifat benci. Benci juga, tapi tak sama dengan makhluk. Karena zatnya tak sama dengan makhluk, maka sifatnya tak sama dengan makhluk. Zat Allah maha tinggi, maka seluruh sifat-sifat Allah maha tinggi. Zat Allah maha mulia, maka seluruh sifat-sifat Allah maha mulia. Zat Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah adalah zat yang tak bisa diketahui secara total oleh makhluk. Maka makhluk juga tidak bisa mengerti secara total kalau sudah berbicara tentang sifat-sifat Allah. La tudrikul absar. Mata manusia ini tak bisa mengetahui secara totalitas Rabbnya. Bisa melihat di akhirat tapi tidak bisa mengetahui secara keseluruhan. Maka sifat-sifat Allah yang Allah sampaikan kepada kita, sebagian yang kita tahu, sebagian lain kita tidak mengerti. Di luar kemampuan kita untuk memahaminya, di luar kemampuan kita untuk mengetahui segala-galanya. Dan ini kesalahan banyak orang sekarang, harus dia tahu, kalau tidak dia tidak mengimani. Kalau dia belum tahu, tak mengimani. Akhirnya terjerumus kepada mendewakan pengetahuan diri mereka sendiri. Padahal terlalu banyak yang mereka tidak tahu dibanding apa yang mereka tahu. Membuktikan bahwasanya mereka manusia tidak berilmu. Apa yang ada di dalam dirinya saja dia tidak tahu. Bagaimana dia harus tahu semuanya tentang semuanya. Bahkan tentang Allah pencipta, Allah yang maha besar, Allah yang maha agung, Allah yang maha segala-galanya. Zat Allah tak ada yang kurang. Jauh daripada aneka ragam aib, kesalahan, kekurangan, maka sifat Allah juga demikian.
Baik.